afa atazawwajuha, apakah saya menikahinya ya Rasulullah? Ini ada wanita cantik yang kedudukannya tinggi, namun tidak bisa melahirkan anak, tidak punya anak. Maka kata Nabi SAW, la, jangan. Tapi jangan. Summa atahu tsaniyan fanahahu. Kemudian datang kedua kalinya, Nabi melarang. Summa atahu tsalitsah. Kemudian datang yang ketiga kalinya, Nabi mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang subur, yang banyak anaknya, dan penyayang dan banyak anaknya. Jadi al-wadud itu adalah penyayang, sedangkan al-walud itu adalah yang subur. Maksudnya mudah untuk memiliki anak yang banyak. Fa inni mukasirun bikumul umam, karena aku bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya sahih. Bagaimana tahu ya ikhwah, seseorang itu tahu akhwat ini subur atau tidak? Berkata sebagian ulama, pria tersebut itu bisa tahu karena apa? Mungkin wanita tersebut sudah tidak haid lagi, atau mungkin taunya adalah ternyata wanita tersebut janda dan pernah menikah. Ketika menikah ternyata belum memiliki anak. Demikian pula subur itu bisa diketahui dari kerabat-kerabatnya, Mas. Ini kerabat ini, mbaknya, anaknya banyak, adiknya juga banyak, ya kerabatnya. Demikian pula al-wadud, penyayang, sangat menyayangi suaminya. Ini juga bisa dilihat dari keadaan kerabatnya, bagaimana keluarganya. Ya, kalau mungkin mas-mas lihat, dia kira-kira akhwat tersebut suka kucing gak ya? Kucing saja disayangi, apalagi suami dia maksudnya. Betul gak? Kira-kira akhwat ini sayang gak dengan anak-anak? Suka gak dengan anak-anak? Saya gak dengan anak-anak, dengan binatang seperti kucing. Ini kayaknya ciri-ciri dia penyayang. Anak-anak saja anak-anak kecil maksudnya ya, anak kecil saja disayangi, kucing juga disayangi, apa? Bisa dia gitu ya. Apalagi suami. Inilah kenapa diperhatikan walud subur. Kenapa, Mas? Inilah kenapa al-fuqaha, para ahli fikih menjelaskan bolehnya faskhun nikah, membatalkan pernikahan jika ternyata setelah menikah diketahui ternyata suami memiliki impotensi yang parah sehingga tidak punya keturunan. Bahkan As-Sa'di menjelaskan, jika seorang istri setelah menikah ternyata mendapati suami itu impoten, maka diberi waktu setahun. Jika masih keadaannya demikian sudah berobat, maka berhak untuk dibatalkan, difasakh pernikahan tersebut. Dan inilah Mbak, jadi Mbak, ciri-ciri wanita penghuni surga itu bagaimana? Ternyata ciri-ciri wanita penghuni surga adalah yang bagaimana? Yang mudah punya anak, yang penyayang dan mudah punya anak. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis An-Nasa'i. Coba kita dengarkan, kita pahami dari Ka'ab bin Ujrah bahwa
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian laki-laki yang masuk surga, para laki-laki penduduk surga. An-nabiyyu fil jannah, nabi di surga. Wasiddiqu fil jannah, as-siddiq, orang-orang yang jujur imannya itu berada di surga. Wasyahid fil jannah, yang mati syahid juga di surga. Wal mauludu fil jannah, dan anak kecil yang meninggal itu juga di surga. Jadi seorang muslim punya anak kecil yang meninggal, maka di mana? Di surga kelak. Ketika meninggal belum balik. Ya. Wa rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misr la yazuru illa lillahi azza wa jalla. Dan juga di antara ciri-ciri penghuni surga adalah seseorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di ujung kota sana, dan ia tidak mengunjunginya kecuali lillah, karena Allah. Jadi ia berteman, bersahabatnya lillah karena Allah. Ini ciri-ciri laki-laki penghuni surga. Wa nisa'ukum min ahli jannah. Lalu bagaimana ciri-ciri wanita penghuni surga? Wa nisa'ukum min ahli jannah al-wadudul walud, adalah istri-istri kalian yang akan masuk surga, yaitu yang mudah, punya anak yang banyak, dan lagi sangat penyayang dengan suaminya. Jadi istri-istri yang ingin masuk surga, maka itu Mas harus sangat menyayangi suaminya. Kalau seandainya suami ditanya sama istri, "Mas, pengen punya anak berapa?" Terus si suami jawab, "Berapa ya? 9 gak apa-apa." Kira-kira gimana? Terus akhirnya si istri, "Gak mau Mas, kebanyakan." Gimana Mas? Nah sekarang kita aneh dengan programnya, program yang membatasi apa? Sunnah kelahiran. Ya. Dengan alasan yang kita jelaskan, apakah benar jumlah penduduk yang banyak itu menjadikan miskin. Iya, nisa'ukum min ahli jannah al-wadud. Jadi istri-istri kalian penghuni surga adalah yang penyayang dan mudah untuk punya anak. Mudah untuk punya anak banyak. Al-a'udu ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tudu ayadaha fi yadi zawjiha. Ini Mbak, ciri-ciri istri penghuni surga adalah yang nanti kelak akan masuk surga, yaitu selalu kembali kepada suaminya, selalu datang kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah, maka dia akan datang kepada suami dan meletakkan tangannya di tangan suami. Ini Masya Allah. Jadi ketika suami marah, maka dia langsung mendatangi suami, meletakkan tangannya di tangan suami seraya berkata, "Wa taqul la aduku ghamdan hatta tarda." Kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, saya tidak bisa memejamkan mata, saya tidak bisa tenang hingga engkau ridho." Masya Allah. Ini namanya apa? Istri idamannya Mas. Setiap kali suami ridho langsung apa? Sang istri mengalah, Masya Allah, mengalah, dan kemudian mendatangi suami,
dan minta keridhoannya. Atau ngambeknya lama, 3 hari masih ngambek terus, cemberut terus, ya. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani karena ada penguatnya yang banyak ya dalam kitab dalam Sunan An-Nasa'i. Setelah mendengar hadis ini kira-kira ingin punya anak berapa mas? 11 sebenarnya. Masya Allah, ada yang 12 solusi sekaligus ya. Yang penting diatur syaratnya. Berarti kalau ingin punya anak banyak, idealnya nikah muda gitu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan, sesungguhnya banyaknya umat merupakan tanda kejayaan umat tersebut. Kata beliau, kita ini harus waspada dengan ucapan perkataan para sekulerisme yang mengatakan banyaknya umat, banyaknya penduduk akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Itu ucapan para sekulerisme. Bahkan jumlah yang banyak ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alnakum aktsara nafira dalam surat Al-Isra ayat 6, dan kami jadikan kelompok yang lebih besar. Demikian pula Nabi Syuaib pernah mengingatkan kaumnya tentang karunia ini, jumlah yang banyak. Ya. Wadkuru ikuntum qalilan fakatsarakum, dan ingatlah waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, kemudian Allah memperbanyak jumlah kalian. Maka para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, banyaknya umat ini merupakan kejayaan, terutama jika di bumi mereka tinggal di bumi yang subur dan penuh dengan kekayaan alam ini, bisa dimanfaatkan. Coba mas mbak, kita lihat negara paling banyak ya penduduknya di dunia negara Cina, Tiongkok. Yang nomor 2 India. Yang ketiga Amerika Serikat. Yang keempat Indonesia. Yang kelima apa? Brazil. Yang kelima Brazil dan seterusnya. Meskipun apa? Di sini tentunya apa? Juga kuantitas itu harus diiringi dengan kualitas. Ya. Namun ternyata sebagian ikhwan, kalau kita lihat sebagian suami ada yang gak ingin kalau suami istrinya itu sering melahirkan. Katanya kalau nanti sering melahirkan berkurang kecantikannya. Ini tentunya sebuah pandangan yang salah. Atau mungkin sebagian orang berpendapat nanti kalau banyak anak nanti repot untuk merawatnya. Nanti bagaimana Ustaz mensekolahkannya? Sekarang biaya masuk SMP saja mahal, kalau masuk SMA belum lagi kuliah. Saya khawatir Ustaz nanti kalau punya banyak anak gak bisa mensekolahkan. Apakah mungkin lupa dengan janji Allah, lupa dengan firman Allah bahwasanya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang apapun di muka bumi melainkan Allah jatah, Allah jamin rizkinya. Sehingga mas, mbak, anak yang lahir itu sudah membawa jatah rizkinya masing-masing.
Lalu kenapa khawatir gak bisa membesarkan, gak bisa mensekolahkan sampai kuliah? Ini adalah was-was syaitan yang menakut-nakuti seseorang apa? Dengan kemiskinan. Bukankah kita ingat firman Allah, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kamilah kata Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak kalian dan kalian. Maka apa? Maka ini yang menjadi pertimbangan apa tadi Mbak? Subur dan penyayang. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan berikutnya adalah, mungkin ini kira untuk mbak-mbak ya, kriteria bagaimanakah suami yang idaman itu, yang menjadikan kriteria seorang akhwat. Mbak, yang penting ketika memilih calon suami adalah yang penting mampu memberikan nafkah. Karena memberikan nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Kalau nanti tidak memberikan nafkah, ini merupakan bentuk menyia-nyiakan hak istri dan anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayyi amman yaqul. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Sehingga seorang akhwat itu dibolehkan untuk menimbang faktor ini. Faktor si ikhwan ini kira-kira nanti tanggung jawab tidak. Cari mbak yang pekerja keras mbak, bukan cari seorang ikhwan yang manja, yang manja dan cuma mengandalkan orang tua. Janganlah cari ikhwan yang sukanya mancing berhari-hari, gak kenal waktu. Benar gak mas? Yang mancingnya apa? Berhari-hari sampai lupa sholat, lupa waktu. Nanti kalau sudah menikah nanti ya kerjanya apa? Mancing terus. Ini bukan berarti mancing haram ya mas ya. Kalau hobi ya, anak penting mengatur waktu ya monggo silahkan. Jadi seorang calon suami idaman itu adalah yang tanggung jawab, yang kerja keras, yang berusaha mencari nafkah yang halal dengan hasil jeripayah sendiri, bukan minta-minta. Yang mungkin ketika menikah dia mengatakan, Pak Bu, saya ingin mandiri, saya ingin mandiri karena saya sudah dewasa, saya sudah menikah, saya memiliki tanggung jawab, maka saya harus bekerja keras. Jadi apa? Kemampuan untuk memberi nafkah. Mungkin mbak-mbak ingatnya, ingat kisah Fatimah bin Qais ya mbak ya. Fatimah bin Qais radhiyallahu anha. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, dari Fatimah binti Qais ya radhiyallahu taala anha berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka minta pertimbangan. Ini penting ketika mbak-mbak mau menikah juga minta pertimbangan kepada ahli ilmu. Fakultu, kemudian kata Fatimah binti Qais, saya berkata, inna Aba Jahal wa Muawiyah khotobani. Ya Rasulullah, ini ada dua orang
yaitu Abu Jaham dan Muawiyah melamar saya. Ini melamarnya bareng ya Mas ya? Kok bisa? Padahal apa? La yakhtub bayatib ahadun ala kitbati akhihi. Janganlah seseorang itu melamar wanita yang sudah dilamar saudaranya. Dan mungkin bisa jadi apa? Mungkin belum tahu, atau mungkin apa namanya, di sini si pelamar mungkin belum tahu ternyata sudah dilamar, atau mungkin sebab-sebab yang lainnya. Apa nasihat Nabi? Apa nasihat Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama Muawiyah fa sa'lukum la malalahu." Wahai Fatimah, adapun Muawiyah adalah orang yang fakir yang tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham fala yadhul 'asa an atirihi. Adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya apa? Suka mukul. Nah, di sini Nabi tidak merekomendasi siapa? Muawiyah. Karena apa tadi? Miskin. Dan yang satu yang tadi apa? Abu Jaham. Karena apa? Karena suka mukul. Jadi di sini Nabi memperhatikan masalah kemampuan memberi nafkah. Ya. Namun yang perlu diingat di sini adalah apa? Cari yang pekerja keras, kemudian apa? Kemudian adalah yang terpenting adalah tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap, Mas. Iya, tetap berpenghasilan maksudnya adalah tetap bekerja, ya, rajin bekerja dan tidak harus PNS. Gitu ya. Tidak harus apa? PNS. Karena Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk hidup zuhud, sederhana, qanaah, rimo. Yang penting apa? Punya tanggung jawab. Dan juga yakin bahwasanya apa? Bahwasanya apa? Ketika menikah, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Ya. Kemudian terakhir sebelum masuk tanya jawab, di sana sebenarnya ada kriteria, yaitu apa? Seperti mungkin yang jadi pertimbangan adalah apa? Adalah berkaitan tentang mungkin mana yang utama, apakah kerabat dekat atau kerabat jauh, mungkin dari segi keluarganya bagaimana dan lain sebagainya, bahkan kecerdasannya, ya. Juga ternyata kecerdasan juga jadi pertimbangan. Karena apa? Seseorang memilih pasangan yang cerdas, harapannya mendapatkan keturunan yang cerdas pula. Namun intinya adalah tadi kembali kepada agama dan akhlak yang baik dan kemantapan hati. Ketika hati ini merasa cocok dan sudah istikharah, yang penting istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta pilihan yang terbaik, maka apa? Bismillah. Nah, ya, masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, kita persilahkan. Alhamdulillah. Masuk ke sesi selanjutnya itu tanya jawab. Dan mungkin ini ada satu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan Islam terhadap menikah namun tidak serumah? Hal itu dikarenakan siswa bekerja atau kuliah di luar negeri. Saya pernah mendengar bahwa apabila suami istri yang tidak diberikan akal lahir sudah termasuk dalam talak. Mohon penjelasannya. Terima
istilahnya? LDR. Ya. Ya, ini hal yang sangat penting sekali dalam masalah ini. Ketika menikah, namun mungkin sang suami belajar untuk ilmu di luar negeri atau mungkin bekerja di luar negeri. Ya, salah satu nafkah yang penting tidak hanya nafkah materi, namun nafkah batin. Yang terpenting adalah apa? Ketika akan menikah, yang penting adanya kesepakatan dan adanya keridhaan. Bagaimana seandainya menikah, namun nanti mungkin ditinggal belajar di mana, di luar negeri, dan mungkin pulangnya 6 bulan sekali atau mungkin bahkan setahun sekali. Jika seorang istri sudah rela hak nafkahnya, nafkah batin mungkin ya di sini, dia rela dan ridho, maka tidak masalah. Dan di sini nikahnya tetap sah, karena tidak ada talak dan di sini juga tidak ada fasakh, tidak dibatalkan. Karena sudah kesepakatan sejak awal. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah kira-kira kuat nggak menjalaninya. Karena tidak ketemu 10 tahun, 2 tahun itu adalah apa? Hal yang berat. Tidak setiap orang bisa. Sehingga ketika Umar bin Khattab itu sering apa? Sering melukir gitu ya, untuk riba. Riba itu menjaga daerah perbatasan. Setiap 4 bulan sekali prajurit itu dia dilukir. Dia hanya 4 bulan saja, nanti bisa ketemu dengan istrinya lagi. Ya. Sehingga pernah ditanya, langsung ditanya oleh Umar, kira-kira kapan seorang istri itu bisa bermaksudnya bisa mampu untuk bertahan. Kira-kira kuatnya itu berapa? Berapa bulan berpisah dengan suami? Berapa mas? 4 bulan. Oke. Namun di sini apa? Kembali kepada kesepakatan. Dan saya juga punya teman, beliau kuliah di Madinah, di Malika, kemudian kuliah di Madinah. Ya, kemudian kan tentunya apa? Jarak pulang ya, bukan setahun sekali, bahkan tidak. Dan ternyata Allah alam apa yang terjadi, intinya pisah dengan istrinya. Allah alam apa sebabnya? Namun itu adalah sesuatu yang berat. Jadi tadi secara asal nikahnya tetap sah, karena apa? Itu sudah menjadi kesepakatan, mungkin kerelaan dari pihak kedua mempelai pasangan untuk menerima, namun harus diperhatikan sisi dari maslahat dan mafsadatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz. Jadi kalau orang Islam menikah itu biasanya setelah hijab kabul kan ada yang dari pengantin prianya itu mengucapkan janji taklid gitu ya. Nah itu kan semacam kayak kontrak antara laki-laki dengan perempuan yang ada beberapa batasan-batasan tertentu itu. Nah sebenarnya batasan-batasan di perjanjian taklid itu sudah ditentukan atau boleh dibuat berdasarkan kesepakatan antara suami dan juga istri. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Intinya dalam masalah ini adalah apa? Hak ataupun kewenangan ya kopi, meskipun sifat tadi tidak diucapkan, namun jika seandainya salah satu dari pasangan itu tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka di sini seorang qadhi, seorang hakim memiliki hak kewenangan untuk apa? Untuk memisahkan, untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan
sini menfasakh atau cerai dengan apa? Karena ditentukan oleh qadhi atau hakim tadi. Sebagaimana seandainya seorang istri itu full mengajukan gugatan cerai karena suami tidak memberikan nafkah, tidak melaksanakan kewajibannya, maka apa? Maka qadhi yang memutuskan. Gitu. Jadi memang sihah tadi secara syariat pun apa? Secara syariat pun seandainya salah satu dari pasangan tidak melaksanakan kewajibannya, maka apa? Maka di sini daurul qadhi, peran qadhilah yang akan memutuskan. Ya, seperti suami nggak pulang setahun nggak ada kabar, ya sudah qadhi. Qadhi memutuskan ini pisah nggak? Dan jatuh atau belum? Ini seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan dan beranjak ke sesi selanjutnya untuk